tapi Rasul jadi makmum. Ini alasan yang pertama, sahnya jamaah di belakang orang yang kurang utama. Sahnya jamaah di belakang orang yang kurang mulia, kurang utama dibandingkan dengan makmumnya. Dua alasan ya, atau satu alasan ya, perbuatan Nabi pernah sholat di belakang Abu Bakar, dan yang kedua pernah sholat di belakang siapa? Ibn Auf, yaitu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhum. Adapun kisah Rasul sholat di belakang Abu Bakar, lihat taliknya antum. Di hadis kan ada itu. Ada nggak di hadisnya? Disebutkan hadisnya? Ada? Nggak ada? Lihat talik bawah, nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, anda sebutin. Ditulis di situ fil Bukhari, rakam hadis 683. Wa Muslim rakam 97. Terus salatnya Nabi di belakang Ibn Auf, rawahu Muslim rakam 274. Taib. Alasan yang kedua, dikatakan sah bermakmum dengan orang yang kurang afdol, ya, bermakmum dengan orang yang kurang afdol. Alasan yang kedua, wali adami wujudi dalilin, karena tidak adanya dalil ya dulu yang menunjukkan ala annahu, atas bahwasanya yakunul imamu afdala, imam itu harus lebih afdal. Jadi nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya imam itu harus lebih afdal, itu nggak ada dalilnya. Karena nggak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan imam itu harus lebih afdal, makanya sah. Ya, imamnya kurang afdal, makmumnya lebih afdal, itu sah. Paham ya? Ingat, anak kalau ditanya, sah nggak sholat di belakang orang yang kurang afdal? Jawabannya sah. Dua alasan. Alasan yang pertama, nggak ada dalil. Ya, nggak ada dalil, jangankan pewajiban, ya kan? Jangankan pewajiban, pewajiban aja nggak ada, apalagi syaratnya, gitu kan? Apalagi syaratnya. Jadi nggak ada dalil yang mewajibkan imamnya itu harus lebih afdal daripada makmumnya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini kaidah ya kawan. Karena sebuah syarat atau kewajiban itu sebuah hukum, yang namanya hukum butuh dalil, butuh dalil. Baik. Adapun yang kedua alasannya, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai bukti atas kaidah tadi. Nabi pernah sholat di belakangnya apa? Orang yang imam yang kurang afdal, imam yang kurang afdal. Dua ini menjadi dalil apa ya kawan? Sahnya, ya, sah, dan nggak ada masalah. Sahnya sah, nggak ada masalah. Baik. Nah, di sini Al-Imam Syaukani akan menyebutkan beberapa dalil. Tapi semua dalil yang disebutkan oleh Syaukani itu lemah. Yang zahirnya kayaknya menentang terhadap poin di atas tadi, yaitu sahnya. Ya, kayaknya Syaukani rahimahullah akan mendatangkan adilah-adilah yang zahir adilah itu nggak boleh imam itu lebih afdal, kurang afdal itu nggak boleh. Imam itu harusnya paling afdal, itu harusnya begitu. Tapi sayang, adilah nanti semuanya lemah. Karena lemah berarti nggak bisa dipakai dalil, nggak bisa dipakai dalil untuk mewajibkan imam itu harus lebih afdal. Di antara lihat wal ahaditsu, adapun hadis-hadis allati fiha, yang datang
dengannya, yaitu hadis la ya'ummannakum, benar-benar tidak boleh mengimami kepada kalian, nggak boleh mengimami kalian dzu jur'atin fi dinihi, orang yang berani dalam agamanya. Orang yang berani dalam agamanya tidak boleh mengimami kalian. Orang isman, orang berani dalam agamanya. Berani dalam agamanya itu orang yang lam yahtatu fi dinihi, orang yang tidak berhati-hati dalam agamanya. Semua pelanggaran-pelanggarannya Allah berani dia langgar. Semua perintah-perintahnya Allah berani dia tinggalkan. Itu mana dzu jur'atin fi dinihi, orang yang berani di dalam agama. Itu maksudnya adalah dia berani meninggalkan apa itu perintah dan dia berani menjalankan apa itu larangan. Jangan sampai orang ini mengimami kalian. Paham ya, ikhwan? Ini taruhlah hadis ini sahih, ya, ikhwan. Apakah memiliki makna seperti yang kita bahas? Enggak lah. Mantuknya hadis hanya orang yang bermaksiat jangan ngimami kalian. Gitu aja kan? Orang yang berani dalam agamanya jangan menjadi imam kalian. Itu mantuknya hadis. Adapun orang yang maksiat kepada Allah tapi karena takut-takut kan, ya boleh jadi imam. Karena orang yang bermaksiat tapi takut-takut itu bukan namanya jur'ah. Orang jur'ah itu masalah yubali bil ma'asi. La yubali bil ma'asi. Hari-hari maksiat tuh udah kerjaannya dia. Ini jangan sampai ngimami kalian. Taruhlah hadis ini sahih, ikhwan. Mantuknya hadis tidak berputar pada itu. Adapun dia itu orang soleh, orang baik, tapi kedudukannya dia rendah, ya kan? Dia rendah dibandingkan dengan makmumnya. Apakah masuk dalam hadis ini? Enggak masuk sama sekali. La mantuk wala mafhum. La mantuk wala mafhum. Enggak masuk. Jadi taruhlah hadis ini sahih. Taruhlah ya. Itu nggak masuk dalam pembahasan kita. Pembahasan kita apa? Orang yang kurang afdol, boleh nggak jadi imam? Sedangkan di belakangnya ada orang yang afdol, kan gitu toh? Dikatakan boleh aja dan sah. Pembahasan kurang afdol itu nggak ada kaitan dengan maksiat. Paham nggak? Nggak ada kaitan dengan maksiat. Taruhlah hadis ini sahih, nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Nggak ada, ya kan? Tapi hadisnya kan lemah, selesai sudah kan, gitu kan? Tapi apa hadisnya? Coba lihat hadisnya. Taib. Syaukani pun mengatakan di sini, la ya'ummannakum dzu jur'atin fi dinihi wa nahwuha la taqumu biha hujjah. Hadis ini tidaklah tegak hujjah padanya. Banyak mu'alik kitab Dharari ini, ikhwan, menjelaskan dia tidak mendapatkan hadis ini dari mana. Enggak mendapatkan hadis ini dari mana. Saya juga nyari juga enggak dapat. Cuma Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor menyebutkan hadis ini adalah dari kutubu-kutubu Syiah. Karena memang hadis ini ruwiya an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adapun secara masdar dari kutubu-kutubu Sunan, banyak para muhakkik enggak mendapatkannya. Maka ditulis, ya kawan, walaupun Sun'ani dalam kitab Subul Salam mengatakan bahwasanya ini hadis lemah. Sun'ani dalam kitab Subul Salam menjazmkan ini adalah hadis yang lemah. Bagi yang tidak mendapatkan, cukuplah ini adalah di kitab-kitab Syiah, dan Anda faham siapa? Anda faham orang-orang Syiah layu tamat, nggak bisa dipercaya dalam masalah apa? Masalah nakal ilmu, penukilan ilmunya nggak bisa dipercaya, kan begitu. Maka cukuplah kita nggak tahu itu kutub di apa ini hadis di buku-buku Indo Islam, tapi disebutkan di kutub Syiah, ya kita udah nggak percaya lah kan itu. Apalagi Sun'ani dalam kitab Subul Salam dan Syaukani dalam Nail Autor nggak komentar apa-apa. Dia hanya menyebutkan ini ada dalam kutub-kutub Syiah. Tapi ditulis di situ
Qala Syaukani fin Nail, juz 3 halaman 163, qad thabata fi kutubi jama'atin min a'immati ahlil bait. Qad thabata, sungguh telah tetap, fi kutubi, di kitab-kitab, jama'atin, sekelompok, min a'immati ahlil bait, dari imam-imam ahlil bait. An Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, titik. Wa Sun'ani fi Subulis Salam, juz 3 halaman 99, dha'afa hadzal hadis. Dha'afa hadzal hadis. Baik. Syaukani dalam kitab Darari juga mengatakan apa? Itu hadis la taqumu bil hujjah. Enggak tegak hujjah itu padanya. Dan beberapa mutaakhirin saya baca semuanya merujuk kepada qaulu As-Sun'ani fi Subulis Salam. Fa qaulu, mereka mengatakan dha'afa Sun'ani fi Subulis Salam. Adapun sisi lemahnya saya juga lagi mencari apa itu sisi lemahnya, cuma kami belum dapatkan. Nah, kemudian terusnya lihat wa ala fardhi, okelah, wa ala fardhi, tarolah, annaha taqumu bihal hujjatu, okelah, hujjah itu tegak padanya, oke, tarolah, oke, ya wis diokekanlah, maknanya ala sabi al fardhi wa ala taslim sihhatiyah, oke saya terima, taruhlah hadis itu sahih. Maka falaisa fiha, maka tidaklah ada fiha, di dalamnya, illal man'u. Lihat mantuknya hadis, tidak ada di dalam mantuknya hadis kecuali hanya apa ya kan, kecuali hanya al man'u, larangan, min imamati, untuk dijadikan imam, mangkana dza jur'atin, seseorang yang berani, fi dinihi, dalam agamanya. Itu mantuknya, taruhlah hadis itu sahih, hanya berputar kepada seseorang yang berani dalam agamanya, berani melanggar aturannya Allah, jangan dijadikan imam begitu aja. Walaysa fiha al-man'u, dan tidak ada di dalam mantuknya hadis sebuah larangan, min imamatil mafdhul, orang yang kurang utama menjadi imam. Orang-orang yang kurang utama itu menjadi imam. Enggak ada larangan itu. Enggak ada larangan orang yang kurang utama menjadi imam. Itu enggak ada larangan di situ. Nah, itu pun telah terbantah dengan beberapa hadis yang lain. Tapi sayang, hadis yang lain yang menjadi bantahannya pun lemah. Jadi lemah dibantah dengan hadis yang lemah. Kata beliau, wa qad uridha dzalika, itu hadis tadi la ya'ummannakum, itu hadis uridha, dipertentangkan. Wa qad uridha dzalika naibul fa'il. Dzalika isyarah kepada hadis tadi. Itu hadis uridha, dipertentangkan. Bi ahaditsa, dengan beberapa hadis, tatadhammanu, yang hadis itu mengandung al-irsyada, bimbingan, ila sholati, untuk salat, khalfa kulli barrin wa fajirin, di setiap salat, di belakang setiap orang baik dan orang yang fajir. Lihat ya kan, taruhlah hadis itu sahih, ya kan, itu pun dipertentangkan dengan beberapa hadis
anin Nabi alaihi salatu wasalam, yang hadis itu mendorong kita, mengajarkan kepada kita, yursyiduna, memberikan bimbingan kepada kita untuk sholat di belakang semua orang yang baik dan orang yang jelek. Di belakang orang yang baik dan di belakang orang yang jelek. Itu kita didorong begitu. Dan beberapa hadisnya, kita lihat hadisnya. 1, khalfa kulli birrin wa fajirin, kata Rasul alaihi salatu wasalam, sallu, gitu ya lafaznya hadis. Qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Ini hadis dha'afahu Al-Albani fil Irwa juz 2 halaman 304. Dan saya lihat turuknya hadis, ya kan? Turuknya hadis semuanya lemah banget. Yang paling ashah dari semua jalan tadi, yang paling ashah, yang paling sahih dari jalan itu hanya dari jalan Makhul an Abi Hurairah. Dari jalan Makhul an Abi Hurairah. Wa riwayatu Makhul an Abi Hurairah munqati', terputus. Itu yang paling yang paling ashah dari semua yang ada. Dari jalan ada yang jalan matruk, ada dhaif jiddan, wala parah banget. Parah banget. Yang paling ashah dari semua jalan itu adalah dari jalannya Makhul an Abi Hurairah. Itu yang paling ashah. Itu pun munqati'. Karena Makhul enggak mendengar siapa? Abu Hurairah. Makhul itu enggak mendengar dari Abu Hurairah. Jelas semuanya lemah banget. Lemah banget. Yang kedua, wa khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pokoknya kalau imami moco la ilaha illallah alias muslim, salatlah di belakangnya. Salatlah di belakangnya. Paham ya, kawan? Salatlah di belakang orang yang fajir dan orang yang tidak fajir. Orang yang taat dan orang yang enggak taat, salat di belakangnya. Ini pun hadis juga lemah. Lemah banget ya, kawan. Ada lagi itu namanya Muhammad Usman bin Abdurrahman Kadzab. Ada Muhammad Ibnul Fadl Kadzab matruk. Wah, banyak banget sisi kelemahannya. Tapi ditulis ya, kawan, dha'afahu Al-Albani fil Irwa dengan rekam yang sama, juz 2 halaman 304. Perhatikan teman-teman semuanya, walaupun ini hadisnya lemah, anjuran sholat di belakang orang yang fajir dan anjuran sholat di belakang orang yang fajir, wabir, wabarin, walaupun ini hadisnya lemah, tapi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Itu membolehkan dan menganjurkan sholat di belakang mereka. Itu i'tiqad Ahlussunnah. Barang siapa orang yang enggak mau sholat di belakang orang yang fajir, Anda itu Ahlussunnah enggak? Anda Ahlussunnah enggak? Karena ada sebagian orang terlalu semangat, hamasa duna ilmin gitu kan, semangat tok tanpa ilmu gitu kan. Waduh, imami rokokan, dah buyar enggak mau sholat di belakangnya. Syahada. Jadi dia kalau ke orang-orang kampung enggak mau, kenapa enggak mau? Waduh, imamnya kurang beres gitu kan. Ahlussunnah ya kawan mengatakan sah sholat di belakang mereka, itu sah. Siapa yang enggak bilang enggak sah itu enggak di atas pemikirannya Ahlussunnah. Lihat usul-usul Ahlussunnah. Al-Imam At-Tahawi menyebutkan bab khusus masalah ini. Nah, Imam Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah menyebutkan bab khusus sahnya sholat di belakang orang-orang yang fajir. Nah, ini butuh dikutu lagi dalam pembahasannya. Tapi ada babil isyarah saja. Kalau kita mau telah lebih lanjut di kutub-kutub Ahlussunnah banyak banget. Tapi ini contoh saja, sebuah contoh.
Imam Tahawi menyebutkan dalam akidah Tahawiyahnya, sebuah keyakinan dari keyakinan Ahlussunnah itu menyatakan sah salat di belakang mereka. Tapi ya, walaupun hadisnya lemah. Baik. Lihat kata Syaukani, wahiyya dha'ifatun. Ini hadis lemah katanya. Tapi walaisat bi'adha'afa. Akan tapi enggak terlalu lemah. Mimma aradha, dibandingkan dari yang menentangnya. Podo payai lah. Podo payai. Walaupun Syaukani bilang tidak lebih lemah lah dari hadis yang tadi gitu kan. Ya kalau ditinjau dari apa? La ya umannakum dzujuratan fidi ini enggak ketemu sanadnya ya mungkin lah kan. Tapi hadis yang dipakai salatlah di belakang orang yang fajir, wabir, salatlah di belakang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya parah banget, parah gimana enggak parah? Wong ada matruk, ada kata semuanya itu parah banget. Tapi Syaukani bilang tidaklah lebih lemah katanya. Ya lemah tapi enggak lebih lemah dibandingkan dengan yang menentangnya. Baik, sampai di sini insyaallah ya, masih belum selesai. Kita lanjutkan besok lagi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.